Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkannya, kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan yang tetap memelihara hidup kami, yang sudah memberkati kami dalam sepanjang hidup ini. Terima kasih, waktu yang terindah juga Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, mengurapi kami sehingga kami memahami kebenaran-Mu. Kami mengerti kehendak-Mu di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat menakutkan ini. Tuhan, tetap Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Bapa, Engkau menolong kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kembali kita belajar sedikit firman Tuhan yang membawa kita untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Kita buka di dalam surat Filipi pasal 4. Ayat ini sangat sederhana, tapi jika kita lihat di situasi yang seperti ini, kadang kita lupa. Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacita. Paulus menyampaikan ini kepada jemaat yang di Filipi, bukanlah di dalam situasi kondisi yang enak Paulus itu. Tapi masalahnya dia berada di penjara, di dalam penjara yang siap-siap dieksekusi. Kondisi yang dialami bukan sesuatu yang enak, tapi dari jauh dia bisa menyampaikan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah selalu. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, berarti ada makna yang dalam dia sampaikan. Kondisi yang dia alami ternyata dia masih mampu menyampaikan kepada jemaat untuk tetap bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita tahu apa yang kita alami, bukan hanya di tengah-tengah bangsa kita sendiri, tapi mendunia. Kita ingat kembali kepada firman Tuhan, dikatakan bersukacitalah senantiasa. Saat kita melihat sebuah kalimat dikatakan sekali lagi kukatakan bersukacita. Sukacita itu tidak dibatasi dengan keadaan hanya karena kita bahagia, hanya karena kita sedang diberkati, hanya karena kita sedang sehat. Tapi Paulus sedang menyampaikan di dalam segala situasi bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan belajar apa dampaknya bagi kita secara pribadi, bagi hidup kita saat kita mampu bersukacita di tengah-tengah situasi yang sangat mungkin menakutkan, di tengah-tengah situasi yang mungkin sangat mencekam. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saat kita bersukacita, sebenarnya dampaknya yang paling utama itu adalah pada diri kita sendiri. Bukan sesuatu hal yang asal-asalan Paulus menyampaikan itu, tapi Paulus juga punya satu maksud yang luar biasa bagi jemaat itu. Tahu, sukacita pasti lawannya itu adalah kekhawatiran dan ketakutan. Paulus juga paham ketika jemaat itu mengalami ketakutan, maka dia tidak akan bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Sebab itu Paulus katakan bersukacita, karena di dalam sukacita itu dampak yang besar bagi diri sendiri, mampu kuat menghadapi segala sesuatu. Hari-hari ini ahli kesehatan pun sudah mengatakan, sebenarnya saat kita menghadapi situasi ini tidak panik, maka kekebalan tubuh kita ini akan sangat mampu melawan virus dan bakteri. Jadi otomatis Paulus mengatakan itu, saat kita bersukacita ada kekuatan yang bisa memampukan kita melawan berbagai masalah atau menghadapi berbagai masalah, bahkan menghadapi yang namanya kondisi yang sangat mencekamkan, menakutkan ini. Sebab itu bukan sesuatu yang sia-sia saat kita disuruh bersukacita. Artinya bersukacita kita mempercayakan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, atau bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Sama seperti Paulus, aku tahu apa kekurangan, aku tahu apa kelebihan, katanya. Aku tahu dalam segala sesuatu aku susah, aku menderita, tahu, aku merasakan. Dalam segala hal itu, segala perkara itu kutanggung dalam Yesus. Itu yang membuat dia bersukacita, dan itu yang dia sampaikan kepada jemaat, jangan khawatir katanya, tapi bersukacitalah supaya kita mampu menghadapi kepanikan ini. Tidak terus panik, tidak terus takut, tidak, tapi tenang. Saat kita tenang, kekuatan kita itu ada untuk melawannya.
Jadi itu yang pertama bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bersukacita itu ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Waktu kita bersukacita, ada kekuatan dalam hidup kita. Dari situ sebenarnya terpancar. Semua orang pun akan melihat kebaikan hati kita. Karena kalau kita panik, kalau kita takut, kita tidak akan bisa menunjukkan kepada dunia kalau kita punya Tuhan. Tapi waktu kita tenang, kita bisa bersukacita, kebaikan hati kita bisa terpancar kepada sekeliling kita. Kita mampu berbagi dengan mereka, kita mampu menghibur mereka, sehingga mereka pun merasakan kebaikan hati kita. Benar-benar kekuatan ucapan syukur itu atau bersukacita itu dalam hidup kita bukan hanya sekedar biasa-biasa saja, tapi itu mengerjakan hal yang luar biasa. Buat pribadi kita, membuat kita semakin lebih kuat menghadapi situasi. Dan yang kedua, menunjukkan kebaikan hati kita itu dilihat oleh semua orang. Dan yang ketiga, sebenarnya saat kita bersukacita, itu artinya kita sedang mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan sudah dekat, siapkan. Dan Petrus tuliskan, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Sebab hari-hari terakhir sudah terjadi. Situasi yang panik, yang menakutkan, kita tidak bisa berdoa, datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, berarti kita tidak bisa mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Sebab itu, bersukacitalah. Paulus bilang, sekali lagi katakan, bersukacitalah. Sebab ada kekuatan yang luar biasa, ada dampak yang luar biasa bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ini renungan singkat bagi kita, membuat kita hari-hari ini tetaplah tenang, bersukacitalah, pandang Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan saat ini, mengingatkan kami kembali Tuhan. Situasi yang sangat-sangat mungkin menakutkan, Tuhan ingatkan kami untuk bersukacita selalu. Karena di dalamnya ada satu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami sendiri kuat mampu mengatasinya. Bahkan kami pun boleh menjadi berkat. Setiap orang boleh melihat kebaikan hati kami. Dan kami sendiri pun boleh Tuhan mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Sebab kami membangun hubungan dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua semakin kuat dan semakin bersukacita menghadapi semua ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.